Sudah. Krungu. Oke, wes, apa wes? Yuk. Dah. Halo, wes. Udah. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik ekuitas atau kekayaan pemilik. Nah, pastinya ini adalah salah satu materi pada mata kuliah teori akuntansi. Next slide. Pastinya, untuk penyusunannya, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat-sangat cantik. Nah, yang pertama ada Iklima, ada Frisa, ada Eva, dan juga Kak Margareta, serta saya sendiri, Ahmad Haris Pratama. Next slide. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep paradigma antropologis dan deduktif. Nah, paradigma antropologis itu sendiri yaitu pendekatan bottom up yang mengamati praktik akuntansi aktual yang secara historis dan konseptual untuk merumuskan prinsip umum. Dengan proses dari observasi lapangan menuju identifikasi pola praktik, menggunakan metodologi kualitatif seperti analisis dokumen historis dan studi kasus organisasi. Fokus pada apa yang terjadi dalam evolusi akuntansi dan perdagangan kuno hingga modern, terkait teori dana, historical cost, dan going concern yang dikembangkan oleh tokoh klasik seperti Licheri, Lereton, dan Patton. Dengan filosofi bahwa akuntansi adalah produk budaya historis yang mencerminkan kebutuhan praktis dari masyarakat. Kemudian di sini ada paradigma deduktif, yaitu pendekatan top-down yang menguji hipotesis teoritis melalui data empiris kuantitatif seperti survei, eksperimen, dan regresi statistik untuk verifikasi hubungan kausal serta prediksi perilaku akuntansi dengan proses dari teori menuju hipotesis, pengujian empiris, konfirmasi atau refutasi, fokus pada hubungan variabel akuntansi dengan faktor ekonomi regulasi seperti pengaruh utang terhadap income smoothing atau dampak SFAS terhadap earning response coefficient terkait akuntansi positif. Dan di masa depan juga di mana paradigma antropologi tradisional itu mulai tergeser oleh deduktif karena kebutuhan bukti empiris untuk standar akuntansi modern. Meskipun keduanya saling melengkapi, antropologi untuk fondasi historis dan deduktif untuk validasi empiris. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi konsep paradigma laba yang sebenarnya. Nah, paradigma laba ini adalah cara pandang teoritis tentang apa sebenarnya makna laba dan bagaimana seharusnya laba itu diukur. Jadi lebih ke filosofi apa yang sebenarnya ingin diungkapkan ketika kita melaporkan angka laba kepada pemilik dan pengguna laporan keuangan. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti yang kita tahu bahwa laba itu kan komponen utama yang mengubah ekuitas pemilik dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi kalau cara kita memandang dan mengukur laba itu keliru, maka gambaran kekayaan pemilik yang tersaji di laporan keuangan pun bisa menyesatkan. Nah, di sini ada dua paradigma utama dalam memandang laba. Yang pertama itu adalah paradigma laba akuntansi. Nah, di sini didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan yang sudah terrealisasi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan berdasarkan transaksi yang sudah benar-benar terjadi. Nah, ini yang kita kenal sehari-hari di laporan keuangan laba rugi konvensional ya. Jadi, kemudian kelebihan laba akuntansi ini mudah diukur, objektif, dan bisa diverifikasi. Tetapi kelemahannya juga cukup serius, di mana laba akuntansi ini berbasis kas historis, sehingga tidak mencerminkan perubahan nilai aset yang sesungguhnya. Selain itu juga membuka peluang untuk dimanipulasi melalui pemilihan metode akuntansi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah paradigma laba ekonomik. Nah, di sini Hicks mendefinisikan laba ekonomik ini sebagai jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode tanpa mengurangi kemakmurannya di awal periode. Jadi sederhananya kayak berapa yang bisa kita ambil tanpa membuat kondisimu itu lebih buruk dari periode sebelumnya. Nah, laba ekonomik ini bersifat ex ante, yang artinya berbasis ekspektasi dan perubahan nilai kini kekayaan pemilik, bukan dari transaksi yang sudah terjadi.
Jadi kelebihannya itu bisa membuat lebih bermakna secara teoritis karena benar-benar mencerminkan pertambahan kekayaan yang sesungguhnya. Tetapi kelemahannya, laba ekonomik ini sulit diukur secara objektif dalam praktik karena melibatkan estimasi nilai kini dan ekspektasi di masa depan. Bisa next slide. Nah, yang berikutnya makna laba yang sebenarnya. Di sini maksudnya adalah kapan sih laba itu boleh diakui dan dibagikan kepada pemilik. Menurut Suwarjono dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi, laba itu bermakna dan boleh diakui jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama harus ada kenaikan kekayaan atau kapital dalam satu periode. Jadi kalau tidak ada kenaikan ya tidak ada yang namanya laba. Yang kedua, kenaikan itu harus berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas. Nah, di sini itu maksudnya bukan dari modal baru dari pemilik atau bukan dari utang, tapi dari aktivitas usahanya itu sendiri dalam satu periode. Dan yang ketiga, yang paling krusial itu laba baru boleh didistribusikan kepada pemilik selama modal awal perusahaannya tetap terjaga keutuhannya. Ketiga prinsip tersebut disebut dengan konsep pemertahanan kapital atau capital maintenance concept. Bisa next slide. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yakni pengertian model keputusan. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas pada namanya ilmu pengambilan keputusan. Mulai dari hal-hal sederhana seperti memilih makanan, hingga keputusan yang kompleks seperti pengambilan strategi serta investasi. Nah, agar keputusan itu tidak asal-asalan, maka dibutuhkan adanya pendekatan yang sistematis. Nah, itu bisa menggunakan model keputusan. Artinya, model keputusan dapat diartikan sebagai suatu kerangka berpikir atau alat bantu yang digunakan untuk membantu seseorang maupun organisasi dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai keputusan yang telah tersedia. Nah, dengan adanya ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pengambilan keputusan didasarkan pada analisis yang jelas, bukan hanya feeling gitu. Nah, selain itu, penggunaan modal keputusan itu dapat mengurangi tingkat subjektivitas. Artinya, keputusan tidak hanya didasarkan pada perasaan atau pengalaman pribadi, melainkan juga mempertimbangkan data atau informasi yang sangat relevan. Nah, hal ini sangat penting, terutama pada dunia bisnis di mana keputusan sangatlah berdampak kepada banyak pihak yang terkait. Next slide. Oke, sebagai contoh sederhananya, saya memberikan beberapa opsi kepada suatu pelaku usaha di desa. Ya, yang pertama adalah opsi 1, di mana penjual dapat menjual jerami secara langsung. Namun, opsi kedua, itu penjual atau pelaku desa dapat menjadikannya briket untuk menambah alternatif bahan bakar di sana. Nah, jika tanpa model keputusan, mungkin pelaku desa hanya memilih berdasarkan kebiasaan atau mengikuti orang lain. Namun, kalau menggunakan model keputusan, ia dapat membandingkan beberapa aspek seperti biaya produksi, potensi keuntungan, permintaan pasar, serta risiko yang mungkin terjadi jika pelaku usaha mengambil salah satu keputusan. Nah, dari pertimbangan tersebut, ia dapat menentukan pilihan mana yang paling menguntungkan dan berkelanjutan. Next slide. Baik, selanjutnya yakni kegunaan pengambilan keputusan, di mana dalam konteks pasar modal secara keseluruhan, informasi akuntansi ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk mengakali pasar ya teman-teman. Justru sebaliknya, pasar dianggap sangat cerdas. Karena apa? Ketika sebuah perusahaan itu mengumumkan sebuah laba atau informasi penting lainnya, maka harga saham di perusahaan akan menyesuaikan diri dengan sangat cepat dan mencerminkan seluruh informasi publik yang tersedia. Atau biasanya hal-hal ini tercermin dalam news-news ketika kalian ingin membeli saham. Nah, implikasi dari teori ini sangat besar teman-teman. Secara agregat, investor itu tidak bisa hanya mengendalikan analisis laporan keuangan historis ataupun analisis fundamental untuk mencari keuntungan di atas rata-rata pasar.
Tetapi karena pasar tuh sudah lebih tahu dulu itu bagaimana cara menghargai informasi tersebut ke dalam harga saham. Oleh karena itu, bagi para pembuat standar ataupun broker, biasanya fokusnya itu bukan lagi pada memaksakan satu metode akuntansi yang dianggap paling benar, tapi melainkan pada pengungkapan ataupun disclosure. Nah, informasi yang transparan dan juga diungkapkan dengan benar pasti akan mengurangi ketidakpastian di tingkat makro dan pada akhirnya menurunkan biaya modal atau COEC, cost of equity capital, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal secara keseluruhan. Intinya kalau misalnya secara agregat berarti ini akan mengurangi asimetri informasi. Oke, selanjutnya yakni kegunaan informasi bagi pengambilan keputusan individu. Nah, jika kita hanya berhenti pada perspektif pasar agregat, kita akan kehilangan gambaran yang sangat penting. Nah, di sini kita akan move on ke level mikro, yaitu pengambilan keputusan individu. Meskipun pasar itu secara keseluruhan terlihat efisien dan rasional ya teman-teman, tapi pelaku yang ada di pasar tersebut, baik investor, manajer, ataupun kreditor itu memiliki motivasi pribadi yang tidak sejalan dengan efisiensi pasar itu sendiri. Contohnya nih, misalnya seorang manajer yang bonusnya dikaitkan dengan laba bersih cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba pada periode tersebut, meskipun mungkin kurang mencerminkan realitas ekonomi jangka panjang. Nah, di sisi lain, informasi akuntansi ataupun sistem informasi akuntansi SIA juga berfungsi sebagai sinyal atau signaling. Nah, perusahaan yang kinerjanya benar-benar baik memiliki dorongan kuat untuk secara sukarela atau voluntary mengungkapkan lebih banyak informasi guna membedakan diri dari perusahaan lain. Jadi pada tingkat individu ini, informasi akuntansi adalah alat strategis untuk menegosiasikan kontrak, evaluasi kinerja manajemen, dan juga pengelolaan ekspektasi. Bagi kebijakan akuntansi. Nah, di sini kita memiliki pertanyaan besar ya teman-teman. Apa implikasi dari adanya tarik-menarik antara efisiensi pasar, agregat, dan motivasi individu ini terhadap kebijakan dan regulasi akuntansi? Nah, di sini letak paling krusial dari badan penyusun standar seperti FSB dan regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act. Nah, regulasi hadir justru karena adanya potensi konflik kepentingan. Namun di satu sisi, pasar agregat ini membutuhkan informasi yang netral dan andal untuk menentukan harga yang efisien. Tapi individu, khususnya manajemen, memiliki kecenderungan alami untuk bertindak oportunistik, misalnya dengan melakukan manajemen laba demi kepentingan bonus pribadi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi itu harus menjembatani keduanya. Standar yang baik adalah yang mampu menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, misalnya informasi berbasis nilai wajar yang forward-looking, namun tetap terikat pada prinsip keandalan dan verifikasi agar tidak merusak kepercayaan pasar secara agregat. Slide. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai paradigma informasi atau ekonomi dalam akuntansi. Nah, secara sederhana, paradigma informasi atau akuntansi ini itu dipandang sebagai suatu sistem penyedia informasi. Jadi, akuntansi itu tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga berfungsi untuk membantu pengguna seperti investor, kreditur, dan juga manajer dalam mengambil keputusan. Nah, dalam paradigma ini, informasi akuntansi itu dianggap bernilai jika mampu mengurangi ketidakpastian. Jadi semakin jelas dan juga relevan informasi yang diberikan, itu semakin membantu pengguna dalam menentukan keputusan. Misalnya dalam suatu perusahaan ada investor yang melihat laporan keuangannya. Nah, dari situ investor akan menentukan apakah investor tersebut jadi berinvestasi atau tidak. Nah, selain itu ada 3 kriteria utama agar informasi akuntansi di sini tuh dianggap berkualitas. Nah, yang pertama ada relevan terhadap keputusan ekonomi ke depannya, kemudian dapat dipercaya atau reliable, dan juga meningkatkan efisiensi pasar. Jadi intinya fokus utama dari paradigma ini itu bagaimana informasi akuntansi itu bisa benar-benar berguna dan juga membantu untuk pengambilan keputusan. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik paradigma informasi atau akuntansinya. Nah, yang pertama, paradigma ini tuh berbasis pada teori ekonomi. Artinya konsep-konsep dalam akuntansi itu banyak dipengaruhi oleh teori ekonomi seperti bagaimana pasar itu bekerja dan bagaimana informasi itu mempengaruhi suatu keputusan. Lalu yang kedua, itu paradigma ini juga menekankan mengenai decision usefulness. Jadi tujuan utamanya
dari laporan keuangan itu memberikan informasi yang benar-benar berguna bagi penggunanya. Lalu yang ketiga yaitu paradigma ini juga melihat bagaimana informasi akuntansi itu mempengaruhi pasar. Misalnya ketika laporan keuangan diterbitkan, nah harga saham itu bisa langsung berubah karena investor ini merespon informasi yang diterbitkan oleh perusahaan tadi. Lalu yang terakhir, paradigma ini menggunakan pendekatan positif atau positive accounting theory, di mana berusaha menjelaskan dan juga memprediksi praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata, jadi bukan hanya teori saja. Next slide. Nah, berikutnya kita melihat bagaimana cara menjelaskan paradigma ini dengan tepat dan juga ada kelebihan dan juga keterbatasan dari teori ini. Nah, agar penjelasan dari paradigma ini tidak salah, kita tidak boleh menganggap bahwa informasi akuntansi itu sepenuhnya netral. Karena dalam praktiknya, informasi itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Lalu yang kedua, kita juga harus mengaitkan informasi akuntansi ini dengan perilaku pengguna. Jadi bagaimana informasi itu digunakan dan juga ditafsirkan oleh investor atau pihak lain. Kemudian juga kita juga harus menghubungkan dengan konteks nyata bagaimana informasi itu digunakan dalam realitas sebenarnya. Lalu kita masuk ke kelebihan dari paradigma ini, di mana paradigma ini memiliki beberapa kelebihan seperti membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu yang kedua juga meningkatkan transparansi informasi akuntansi dan juga relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, namun paradigma ini juga memiliki keterbatasan, diantaranya yaitu yang pertama menganggap pasarnya itu cukup rasional, lalu yang kedua juga kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, lalu yang terakhir, informasinya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jadi kesimpulan dari paradigma ini tuh memang sangat berguna, tetapi kita juga perlu memahami secara kritis agar tidak disalahartikan. Next slide. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.